Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh tiba di penghujung bulan September. Kita menjalani bulan September Bapak Ibu dengan begitu cepat, waktu sangat cepat berlalu. Tetapi di dalam waktu yang sangat cepat berlalu kita juga boleh merasakan ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan sebagai bukti dari penyertaan Allah di dalam hidup kita, Allah tiada pernah berhenti untuk menyampaikan firman-Nya bagi kita. Selamat datang di dalam Sekar pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepada Allah yang terus memelihara kami dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus mengejar kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Saatnya kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga oleh firman Tuhan ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengasihi Engkau lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan Sekar kita pada pagi hari ini, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Kita akan membaca di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu saudara-saudara, kebaikan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk doa yang dikabulkan. Kebaikan Tuhan tidak selalu identik dengan usaha yang berhasil. Kebaikan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk kesehatan yang prima atau koneksi yang berlimpah. Kebaikan Tuhan acap kali datang dalam bentuk punishment, dalam bentuk hukuman. Kebaikan Tuhan seringkali datang dalam bentuk usaha yang tidak lancar, kesehatan yang terganggu, atau penolakan, bahkan kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini. Mari kita ambil contoh Yusuf anak Yakub dalam Alkitab. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Di awal hidup Yusuf kita melihat bahwa hidupnya dipenuhi dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, di usia Yusuf yang masih muda, ia mengalami peristiwa berat di dalam hidupnya. Dia dilemparkan ke dalam sumur dan kemudian dijual ke Mesir oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Yusuf harus bekerja di tanah asing, hidup jauh dari orang tua dan saudara. Seorang muda yang harus mempertahankan hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di tanah asing tersebut, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjara, Yusuf dilupakan. Dan Bapak Ibu kita mungkin bertanya, di mana kebaikan Allah di tengah-tengah semua peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf? Seakan-akan Tuhan membiarkan Yusuf mengalami peristiwa demi peristiwa, ujian demi ujian, masalah demi masalah, bertubi-tubi dan berkepanjangan. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan berkali-kali menyampaikan kepada kita bahwa Allah menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, kemanapun ia diangkut dan dibuang, dikatakan bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh melihat bahwa Allah ternyata sedang mempersiapkan Yusuf untuk sebuah tugas yang sangat besar, yaitu memelihara kehidupan sebuah bangsa, yaitu umat Allah dari bahaya kelaparan. Kita membaca Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal buruk boleh terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya boleh merencanakan kejahatan di dalam hidupnya. Tetapi kita melihat bahwa selalu ada kebaikan Allah di setiap rentetan peristiwa masalah yang ia hadapi. Yusuf mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya terjadi di dalam agenda besar Allah yang awalnya tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat duri dalam daging yang Tuhan izinkan ia alami merupakan sesuatu yang akan dipakai Allah untuk memperlihatkan kuasanya yang tak terbatas. Kebaikan Allah kepada Paulus datang di dalam bentuk duri dalam daging yang diizinkan Tuhan ia alami. Lalu kita melihat bagaimana Allah menghukum Yunus sebagai bentuk dari kebaikan Allah kepada Yunus supaya ia berbalik kepada Tuhan. Yunus lari dari hadapan Tuhan. Ia tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Dan sebagai akibatnya Yunus dihukum oleh Tuhan 3 hari 3 malam. Yunus harus terluntang-lantung Bapak, Ibu, Saudara-saudara di tengah lautan di dalam perut ikan sebagai bentuk dari hukuman Allah kepada Yunus untuk memperlihatkan kepada Yunus bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang memanggilnya adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan memakai Yunus sendiri sebagai ilustrasi kepada Yunus betapa orang Niniwe itu sangat jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Sama jahatnya seperti Yunus. Tapi Yunus diampuni ketika ia bertobat. Dan orang Niniwe pun diampuni ketika mereka berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Bahkan ketika ia memberi hukuman, ia memberikannya dalam kasih dan kebaikan agar kita berbalik kepadanya. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak berubah. Ia tidak lebih baik karena kita baik. Dan ia tidak menjadi kurang baik karena kita tidak baik. Tuhan yang baik bertindak dalam kedaulatannya. Tuhan yang baik memutuskan dalam kebijaksanaannya yang kudus. Tuhan yang baik memberkati kita dalam kemurahan hatinya. Ia mendampingi kita dalam kesetiaannya. Ia menolong kita dalam kesabarannya yang besar. Dan ia menuntun kita hari demi hari di dalam kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari selalu mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang datang dalam berbagai bentuk di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bahwa kebaikan-Mu datang dalam berbagai bentuk menghampiri kami. Tuhan berikan kepekaan bagi kami bahwa apapun yang sedang terjadi menimpa kami terjadi di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat maksud dan tujuan Allah di balik peristiwa-peristiwa itu untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Dan kiranya hidup kami selalu dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.